Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bertemu lagi bersama kami penyuluh pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut dengan saya Vinta di kelas pajak Mahir SPT tahunan badan untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar per tahun yang menggunakan tarif non final. Nah, segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya kita dapat bertemu pada pagi hari ini di kelas pajak dengan keadaan sehat dan semoga berbahagia. Nah, gimana Bapak Ibu liburan dan lebarannya? Nah, sekarang saatnya kembali ke kehidupan nyata. Nah, kita bergelut lagi dengan SP tahunan badan yang mana batas penyampaiannya adalah 30 April ini. Nah, sekarang sudah 17 April, sudah mendekati batas akhir pelaporan. Nah, kalau Bapak Ibu belum belum siap dan belum lapor untuk SP tahunan badannya, nah sekarang kita sama-sama belajar untuk bagaimana cara pengisiannya ya. Oke, kelas pajak pada pagi hari ini akan dibawakan dalam dua sesi. Sesi pertama dengan saya, Vinta, dan nanti sesi kedua dengan Kak Rahmatullah Barkat. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita mulai saja ya masuk ke materi. Saya izin share screen. Oke, sudah tampil ya. Nah, untuk pelaporan SPT badan ini, formulir yang kita gunakan adalah formulir SPT 1771, yaitu formulir SPT tahunan pajak penghasilan yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan penghasilannya baik objek maupun non-objek PPh, juga biaya dan penghitungan PPh terutang dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Nah, formulir badan ini berlaku bagi badan usaha seperti PT, CV, UD, dan juga untuk yayasan, organisasi, ataupun perkumpulan. Nah, untuk batas waktu penyampaiannya yaitu 4 bulan setelah akhir tahun buku. Nah, eh, kebanyakan kan kita menggunakan periode Januari sampai Desember, maka batasnya adalah 30 April 2024. Dan juga apabila ada kekurangan pembayaran pajak terutang berdasarkan SP tahunan, nah itu harus dibayar lunas dulu sebelum SPT-nya disampaikan. Dan bagi keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT tahunan PPh badan, maka nanti akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 juta rupiah. Nah, kalau bisa ini kita hindari ya, Bapak Ibu. Jadi, usahakan lapor tepat waktu. Nah, untuk lapor SPT tahunan badan atau untuk SPT 1771 ini medianya kita menggunakan e-form atau formulir elektronik yang mana ini adalah saluran pelaporan SPT tahunan semi online berupa formulir elektronik. Kenapa semi online? Karena eh, kita unduh formulirnya online, lalu mengisinya bisa offline. Nanti saat akan submit baru butuh online lagi gitu. Jadi nggak harus full online. Jadi bisa diunduh dulu, kemudian apabila kita butuh waktu isi, nggak ada batas waktunya, pokoknya sebelum terlambat. Nah, kemudian bisa dilanjutkan sewaktu-waktu, bisa disubmit sewaktu-waktu. Nah,
Penghasilan itu apa sih? Penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan itu ada yang objek pajak, ada yang bukan objek pajak atau dikecualikan dari objek pajak. Nah, objek pajak itu ada yang dikenakan tarif umum, nah ada juga yang dikenakan tarif final. Dalam hal ini kita akan membahas yang dengan tarif umum ya. Nah, penghasilan apa saja yang merupakan objek pajak? Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, penggantian atau imbalan berkenaan dengan kerjaan atau jasa. Terus hadiah dari undian atau kegiatan dan penghargaan. Kemudian laba usaha dan keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Juga penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Kemudian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Kemudian ada dividen, lalu royalti, sewa, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, dan juga keuntungan karena pembebasan utang. Selanjutnya ada keuntungan dari selisih kurs mata uang asing. Kemudian ada selisih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya, yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian tambahan kekayaan itu yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sesuai Undang-Undang KUP, dan juga surplus Bank Indonesia. Dikecualikan dari ketentuan di atas, yaitu warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri. Dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Kemudian penghasilan apa saja yang dikenai pajak dan bersifat final? Nah, yang dikenakan final itu adalah sifatnya tidak dapat dikreditkan ya kalau sudah final itu. Kemudian eh, biaya-biaya yang digunakan untuk 3M atau menghasilkan, menagih, dan memelihara itu tidak dapat dikurang yang dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan. Jadi kalau biaya-biaya dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final maka tidak dapat dikurangkan. Kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabung dalam penghitungan pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja. Jadi, misal Bapak Ibu penghasilannya ada yang dikenakan tarif umum, ada yang dikenakan tarif final. Maka nanti penghitungan PPh terutangnya nanti tidak digabung. Jadi yang final dibayar sendiri, yang umum nanti diperhitungkan sendiri begitu. Kemudian jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak dan bersifat final. Penghasilan yang bersifat dikenai pajak final ini di antaranya adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan juga bunga eh, dari surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan juga bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Kemudian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan berupa hadiah undian, kemudian penghasilan dari pengalihan tanah bangunan atau usaha jasa konstruksi dan usaha real estate dan persewaan tanah bangunan dan penghasilan tertentu lainnya yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, kemudian apa saja yang dikecualikan dari objek pajak? Di antaranya adalah bantuan atau sumbangan, kemudian harta hibahan, warisan, harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, kemudian juga penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan.
dan pembayaran dari perusahaan asuransi, dividen dan penghasilan lain yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang HPP. Kemudian iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya disahkan OJK. Kemudian ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima oleh anggota koperasi, perseroan komanditer, dan juga penghasilan dari perusahaan modal ventura dan beasiswa. Kemudian juga sisa lebih yang diterima lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, kemudian bantuan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dana setoran biaya penyelenggara ibadah haji, dan sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga sosial yang terdaftar pada instansi. Nah, selanjutnya adalah biaya apa saja yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara. Nah, meliputi apa saja nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi di sini. Jenis-jenisnya banyak ya untuk biaya 3M ini. Nanti bisa disesuaikan juga dengan jenis usahanya. Nah, untuk pengaturan kembali sebelum Undang-Undang HPP tentang fringe benefit. Ini tentang natura dan kenikmatan ya. Jadi sebelum Undang-Undang HPP, natura itu bukan biaya bagi pemberi kerja dan juga bukan penghasilan bagi penerima. Nah, menurut Undang-Undang HPP, natura ini bisa dibayarkan sepanjang memenuhi 3M tadi dan bisa menjadi sebagai penghasilan bagi pegawai. Kemudian Natura sebelum Undang-Undang HPP ini dapat dibebankan sebagai biaya sebatas penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai dan Natura di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan menurut Undang-Undang HPP eh, itu tadi bukan objek pajak bagi penerima. Jadi penyediaan makan minum seluruh pegawai, kemudian aturan di daerah tertentu tentang keharusan pekerjaan itu tadi bukan PPh, bukan bagi penerima. Kemudian sebelum HPP, natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang di ataupun wajib pajak yang dikenakan PPh final itu objek pajak bagi penerimanya. Sedangkan menurut Undang-Undang HPP itu nanti akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, kalau tadi ada biaya yang boleh dikurangkan, sekarang kita bahas biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, kalau di antaranya adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi. Kemudian pembentukan dan pemupukan dana cadangan kecuali yang telah diatur dalam PP 55 tahun 2022. Lalu premi asuransi, kemudian jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian harta yang dihibahkan, disumbangkan, atau diwariskan. Lalu pajak penghasilan dan biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, juga gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma yang tidak terbagi atas saham, serta sanksi administrasi atau sanksi pidana di bidang perpajakan. Jadi untuk pajak dan sanksi perpajakan itu tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto ya. Yang boleh dikurangkan hanya tadi biaya 3M. Nah, kemudian tentang penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, penyusutan atas pengeluaran. Jadi yang bisa disusutkan adalah penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang memiliki
status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki untuk 3M tadi mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, penyusutan ini dilakukan dengan bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Ini kalau pakai metode garis lurus. Nah, kalau pakai metode saldo menurun, maka penyusutannya dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. Dihitungnya dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Dan pada masa akhir manfaat, nilai sisa buku tadi disusutkan sekaligus. Dan diatur dalam pasal 11 ayat 6A Undang-Undang HPP apabila bangunan permanen memiliki masa manfaat melebihi 20 tahun, maka penyusutannya dilakukan dalam bagian yang sama besar sesuai dengan masa manfaatnya. Nah, untuk harta-harta ini dikelompokkan dalam 2 kelompok ya. Ada bukan bangunan dan bangunan. Nah, bukan bangunan tadi dikelompokkan lagi dalam 4 kelompok dengan masing-masing masa manfaat dan eh, sesuai metodenya mau pakai garis lurus atau saldo menurun. Kemudian untuk bangunan dibedakan lagi bangunannya permanen dan tidak permanen dan dengan masa manfaat yang berbeda. Kemudian amortisasi atas pengeluaran. Amortisasi yang diakui di pajak adalah amortisasi untuk memperoleh harta tak berwujud. Misalnya hak cipta, hak paten. Kemudian pengeluaran lainnya yang termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan goodwill yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan. Ini metodenya sama, juga ada garis lurus dan saldo menurun. Untuk amortisasi harta tak berwujud ini dikelompokkan dalam 4 kelompok dengan masa manfaat masing-masing dan juga dengan tarif masing-masing sesuai metode penyusutan atau amortisasi yang digunakan. Nah, sekarang kita bahas tentang koreksi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan pendapatan eh, antara komersial dan aturan perpajakan. Jadi, rekonsiliasi fiskal ini ada yang beda tetap dan beda waktu. Kalau beda tetap itu karena perbedaan laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak. Kemudian rekonsiliasi beda waktu itu karena perbedaan waktu antara pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dengan perpajakan. Misalnya bisa jadi ada perbedaan metode penyusutan. Nah, koreksi fiskal itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif itu untuk menambah laba komersial atau laba penghasilan kena pajak dengan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Contohnya koreksi atas biaya berupa pajak penghasilan. Sedangkan kalau koreksi fiskal negatif adalah kebalikannya ya, yaitu untuk mengurangi laba komersial yang disebabkan pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal. Misalnya selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Nah, sekian untuk persiapannya. Tadi untuk kira-kira untuk pembuatan sebelum masuk ke penghitungan pajak penghasilannya yang nanti akan dibawakan oleh narasumber berikutnya.
Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom chat dan nanti akan dijawab oleh admin dan juga oleh narasumber jika belum terjawab sampai nanti. Baik, selanjutnya kita jeda sejenak karena akan lanjut ke pemateri berikutnya. Halo kawan pajak, mau nikmati layanan perpajakan kapan dan di mana saja? Sekarang sudah bisa, simak video ini sampai akhir. Proses bisnis taxpayer account management atau manajemen akun wajib pajak. Sebelum dimulai, perlu diketahui bahwa informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Saat ini, wajib pajak dapat mendapatkan informasi secara daring melalui laman djponline.pajak.go.id. Namun informasi hanya terbatas menu profil singkat wajib pajak dan riwayat SPT. Sebagai gantinya, DJP meluncurkan eTPA yang dapat diakses melalui laman TP portal.intranet.pajak.go.id yang dapat diakses dengan memasukkan NIK atau NPWP 16 digit wajib pajak dan password yang telah dibuat pada saat aktivasi. Jika belum memiliki, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran baru untuk mengaktifkan akun wajib pajak elektroniknya. Tersedia pula pilihan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, serta menu reset atau lupa password. Taxpayer Account Management merupakan proses bisnis yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengelolaan informasi perpajakan untuk tiap wajib pajak. Taxpayer Account Management akan memberikan informasi profil, hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan buku besar atau riwayat transaksi perpajakan yang dapat diakses wajib pajak kapan saja dan di mana saja. Taxpayer Account Management menampilkan data yang update dan komprehensif, serta sistem akuntansi yang terintegrasi dalam sistem inti administrasi perpajakan. Apa saja manfaat TAM? Data yang terintegrasi. TAM menyajikan data dan atau informasi perpajakan wajib pajak dalam satu aplikasi. Andal. TAM memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses wajib pajak dengan mudah. Data yang komprehensif. TAM menampilkan data dan atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem. Akses yang mudah. TAM memberikan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, serta mengakses layanan perpajakan yang tersedia. Ruang lingkup TAM ada dua. Yang pertama, profil wajib pajak, dan yang kedua, buku besar wajib pajak. Informasi pertama yang disajikan kepada wajib pajak setelah berhasil login pada akun wajib pajak elektronik adalah informasi profil wajib pajak yang merupakan gambaran komprehensif tentang kondisi perpajakan wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang berasal dari setiap proses bisnis yang relevan. Ikhtisar profil wajib pajak memuat informasi alamat, kontak telepon dan email, klasifikasi lapangan usaha, daftar kode billing aktif, saldo buku besar wajib pajak, daftar kasus aktif, daftar fasilitas perpajakan, dan sebagainya. Untuk informasi data lebih detail, dapat dilihat pada submenu di panel sebelah kiri, laman profil wajib pajak. Menu buku besar wajib pajak memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, yaitu kewajiban dan hak perpajakan yang disajikan dalam bentuk entry debit dan kredit. Dengan buku besar, wajib pajak dapat mengetahui kondisi terkini atas jumlah kewajiban atau utang pajak dan hak kelebihan pembayaran pajak secara transparan dan akuntabel.
Sisi kredit menggambarkan hak yang dimiliki wajib pajak, antara lain pencatatan atas pembayaran yang telah dilakukan, pelaporan SPT lebih bayar, dan penerbitan SKP lebih bayar. Sedangkan sisi debit mencatat transaksi terkait kewajiban wajib pajak, antara lain pelaporan SPT kurang bayar dan penerbitan produk hukum yang menyebabkan kurang bayar. Untuk contoh pencatatan transaksi perpajakan dalam buku besar, dapat dilihat pada contoh berikut. Setoran deposit pajak sebesar Rp100 juta, melaporkan SPT kurang bayar sebesar Rp5 juta yang dibayar dengan deposit, sehingga dicatat pemindah bukuan keluar dan pemindah bukuan masuk Rp5 juta. Saldo akhir dari buku besar wajib pajak Rp95 juta berasal dari nilai sisa di sisi kredit dari deposit yang belum digunakan oleh wajib pajak. Demikian video proses bisnis Taxpayer Account Management. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi terkini. Pajak kuat, APBN sehat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari Rabu berseragam biru, hati ceria, habis lebaran. Bertemu dengan saya Ratu di kelas SPT Badan. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu tetap semangat, meskipun rasanya pengen masih liburan gitu ya. Nah, kami pun tetap semangat karena batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh Badan sebagaimana dijelaskan Kak Vinta itu paling lambat April untuk yang periode laporan laba ruginya Januari sampai Desember. Nah, jangan sampai Bapak Ibu lapor SPT tahunannya terlambat. Meskipun ya misalnya Kak SPT Bapak Ibu ini nihil, misalnya karena belum beroperasi atau sudah tidak lagi beroperasi namun belum ditutup. Nah, sanksinya lumayan ya Bapak Ibu, 1 juta. Nah, ini adalah kelas pajak kita yang ketiga. Sebelumnya Maret dan awal April telah kita adakan 2 kali dengan tema PPh umum dan juga PPh final. Kenapa? Karena banyak wajib pajak yang juga seperti Bapak Ibu. Ada yang masih pakai PPh final, ada yang tidak lagi memenuhi jangka waktu penggunaan PPh final UMKM-nya, sehingga harus beralih menghitung PPh-nya dengan PPh umum, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu dengan paparannya. Baik. Nah, Bapak Ibu, tadi dijelaskan sama Kak Vinta bahwa namanya menghitung pajak penghasilan bagi PPh umum, kita harus mengidentifikasi yang mana yang menurut pajak penghasilan, yang mana yang menurut pajak bukan penghasilan, yang mana yang menurut pajak biaya dan juga bukan biaya. Nah, ini adalah kunci agar Bapak Ibu tidak mendapat surat cinta dari kantor pajak. Karena biasanya dispute-nya ada pada pengakuan biaya. Bapak Ibu misalnya mengakui biaya yang berhubungan dengan kepentingan pribadi pemegang saham. Nah, untuk keluarganya, otomatis menurut pajak itu harus dikoreksi. Bapak Ibu lupa koreksi. Nah, kemudian bisa juga Bapak Ibu punya biaya, ya, misalnya biaya gaji. Tapi biaya gaji ini tidak Bapak Ibu lakukan pemotongan pemungutan. Nah, misalnya Bapak Ibu lupa lapor SPT masa 21. Jadi Bapak Ibu selain memahami dengan baik rekonsiliasi fiskal, Bapak Ibu juga perhatikan yang kalau kami sebutnya ekualisasinya. Biaya-biaya yang Bapak Ibu akui itu apakah juga pemotongan pemungutannya sudah dilakukan, gitu ya. Nah, agar apa? Agar terhindar di belakangnya ada hal-hal yang tidak mengenakan, gitu ya, kepada Bapak Ibu semua di kemudian hari. Nah,
Oleh karena itu, perhatikan hal-hal ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ingin mengkoreksi positif atau menambah penghasilan menurut pajak, itu namanya fiskal positif, atau koreksi negatif, mengurangi penghasilan menurut pajak. Artinya apa? Bisa menambah beban pajak biayanya, bisa jadi ada pajak yang ada biaya yang menurut pajak harus ditambahkan. Ya, boleh ditambahkan dan mengurangi pajak. Misalnya ada perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal, di mana kalau secara komersial Bapak Ibu kan bisa pakai metode-metode yang ada secara komersial, tapi kalau pajak mengakuinya hanya ada dua, saldo menurun atau garis lurus atau dibagi rata habis gitu ya, selama masa manfaatnya. Nah, kalau ternyata hasilnya menurut pajak lebih besar biayanya menurut saldo menurun atau ini, maka harus mengikuti penyusutan fiskal menurut pajak itu dan bisa menambah penghasilan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi perhatikan terkait rekonsiliasi ini agar di kemudian hari Bapak Ibu tidak mendapat koreksi atau pengawasan dari AR Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa, wah saya gimana ya, nggak ada waktu lagi nih, Bapak Ibu silahkan buat laporan laba rugi, ya apa adanya, misalnya yang semampu Bapak Ibu laporkan dulu tepat waktu, kemudian jangan lupa untuk pembetulan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke penghitungan pajak penghasilan. Di sini saya akan menjelaskan ulang bahwa sebagai wajib pajak badan, kita wajib membuat namanya pembukuan dan harus sesuai keadaan sebenarnya. Ya, jangan bikin laporan laba rugi ganda, untuk bank beda sendiri, untuk kantor pajak beda sendiri, ya, atau dikurang-kurangi, dibesar-besarkan. Kemudian seperti biasa menggunakan huruf Latin, mata uang rupiah gitu ya. Dan harus taat asas. Kalau Bapak Ibu mengakuinya secara akrual, ya akrual terus. Kalau secara kas, ya kas terus gitu ya. Kemudian kalau misalnya perubahan, Bapak Ibu harus minta izin ke KPP dengan permohonan. Dan isinya pada dasarnya Nah, pada dasarnya pembukuan harus jelas ketika yang membacanya itu bisa mengetahui harta utangnya Bapak Ibu di neraca seperti apa, terus modalnya berapa, kemudian di laporan laba rugi ada penghasilan dan biayanya berapa, sehingga nanti ketahuan berapa untungnya Bapak Ibu, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Gitu ya. Pada dasarnya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu aja sendiri baca itu bingung, apalagi kantor pajak. Jadi coba buat laporan laba rugi sesuai standar akuntansi yang memudahkan siapapun yang membacanya, uh, terutama untuk mencari pajak yang terutang ini jelas gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana kalau ada ya wajib pajak di formulir pendaftaran kita yang bertanya, kalau misalnya perusahaannya belum beroperasi atau sudah tidak lagi beroperasi, ya otomatis untuk laporan laba rugi penghasilan biaya kan nol gitu ya. Silahkan isi nol. Boleh tinggal tanda tangan dan dicap. Kemudian untuk harta kewajiban modal juga sesuaikan dengan posisi keuangan neraca per 31 Desember setiap tahunnya. Ya, gitu ya. Paling biasanya ada kas sebelah kiri, sebelah kanannya ada modal, gitu ya, yang tersisa. Seperti itu aja. Itulah pembukuan, ya, sekeadaan sebenarnya. Jangan takut kalau memang nol ya nol aja, gitu ya. Asalkan Bapak Ibu buat dan melaporkan di SPT tahunan badannya. Nah, Bapak Ibu juga ada yang bertanya, apakah ada contoh format laporan laba rugi? Kami di kantor pajak Surabaya Rungkut mencoba membuatkan format-format, silahkan dijadikan contoh, ya contoh saja. Tidak harus sama persis, sesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku. Silahkan, linknya ada di sini. Kemudian Bapak Ibu, nah mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, bedanya apa PPh final pasal pembayaran PPh pasal 25 atau PP 23 yang PPh final 0,5%. Pada dasarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu badan yang masih dalam batas waktu penggunaan PPh final dan memilih menghitung PPh secara final 0,5%, selama Bapak Ibu omsetnya di 4,8, boleh kena 0,5%.
Tapi jadi ada pilihan nih, kalau Bapak Ibu omsetnya di bawah 4,8, boleh pakai PPh final, atau nggak usah deh. Saya kayaknya hitung-hitung lebih lebih adil. Lebih adil, lebih sedikit pajak yang saya bayar kalau pakai PPh umum. Kenapa? Karena kalau 0,5% kan dari omset Bapak Ibu. Tidak melihat Bapak Ibu untungnya besar atau rugi, maka tetap bayar pajak. Tapi kalau Bapak Ibu baru berdiri, sebenarnya nih kalau belum belum beroperasi banget gitu ya, masih untungnya belum ada, ya sebenarnya lebih bagus PPh umum. Nah, nanti pakai PPh 25 namanya. Itu ada pilihan di sini. Jangan sampai ada wajib pajak yang di kelas pajak sebelumnya merasa PPh final itu memberatkan. Nah, pertanyaannya kenapa memilih PPh final? Karena pada dasarnya diberikan pilihan bagi wajib pajak badan waktu daftar mau pakai PPh final atau PPh 25. Gitu ya. Cuman memang konsekuensinya dengan menggunakan PPh 25, Bapak Ibu harus effort untuk belajar terkait biaya-biaya yang mana yang menurut pajak harus bisa dibiayakan gitu ya. Nah, tapi kalau di atas 4,8 tidak ada pilihan lagi, Bapak Ibu harus menghitung pajak penghasilan Bapak Ibu dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, di mana untuk per bulannya kita bayar dengan PPh pasal 25, angsurannya kita sebut PPh pasal 25. Gitu ya. Kemudian untuk pengaturan atas wajib pajak peredaran bruto tertentu, nah yang terakhir diubah dengan PP 55 tahun 2022. Nah, badan yang bisa mengikuti PPh final UMKM atau memilih PPh final UMKM selain di bawah 4,8 juga punya jangka waktu ya. Untuk badannya siapa aja? Ini disebut Bapak Ibu, koperasi, CV, firma, BUMDes, BUM bersama atau PT perorangan. Ini 4 tahun. Di luar dari yang disebut ini tidak diperkenankan menggunakan PPh final UMKM. Kenapa? Karena ya ada alasannya. Bukan karena tidak dibolehkan, tapi demi kebaikan wajib pajak. Misalnya yayasan-yayasan, jangan pakai PPh final. Gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk PT, bukan PT perorangan ya, PT biasa, itu 3 tahun. Sejak kapan? Sejak tahun terdaftar. Nah, tahun terdaftar. Bapak Ibu misalnya tahun terdaftarnya 2020 dan bentuknya CV. Nah, 2020, 21, 22, 23 adalah tahun Bapak Ibu bisa menggunakan PPh final. 20, 21, 22, 23, 4 tahun. 2024 ketika tahun berjalan harus sudah menggunakan PPh umum gitu ya. Cara hitungnya begitu Bapak Ibu. Tapi kalau masih bisa menggunakan ya tetap lanjut menggunakan PPh final. Bagaimana kalau Bapak Ibu melewati 4,8 miliar dalam setahun di tahun berjalan? Apakah bulan depannya sudah berubah? Tidak. Maka untuk PPh umumnya masih berlaku, PPh finalnya masih wajib dibayarkan sampai akhir tahun dan mulai berubahnya tahun depannya. Gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung pajak penghasilan non final atau PPh umum pasal 17 Undang-Undang PPh? Ya, tentunya cari berapa penghasilan Bapak Ibu, biaya-biayanya, nanti dapat untungnya atau neto komersialnya. Lalu tadi kita sudah belajar koreksi fiskal, yang mana yang harus kita koreksi dulu, positif negatif, ya. Misalnya ketemu sekian-sekian, jadi nanti penghasilan neto fiskal. Nah, penghasilan neto fiskal ini apakah kena pajak? Bisa dikurangkan dengan kompensasi kerugian. Inilah istimewanya PPh umum, gitu ya Bapak Ibu. Selain untung yang dipajakin, ternyata kerugian-kerugian tahun-tahun sebelumnya selama 5 tahun ke belakang itu bisa Bapak Ibu klaim. Bagaimana kalau tahun sebelumnya PPh final? Nah, kalau setahun sebelumnya PPh final, maka tidak boleh diklaim. Nah, jadi yang dimaksud 5 tahun sebelumnya adalah tahun-tahun non final juga, gitu ya. Let's say 3 tahun ini Bapak Ibu rugi, tahun depan Bapak Ibu rugi lagi. 2 tahun kemudian baru untung. Maka tahun ini dan tahun depan itu masih bisa dikompensasi untuk tahun ketiga tersebut, gitu ya. Nah, nanti kita akan kasih tahu caranya di SPT seperti apa. Nah, lalu dapatlah istilah namanya penghasilan kena pajak. Nah, inilah yang dikenakan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah,
Berapa nanti akan kita jelaskan. Misalnya 88. Apakah ini yang harus dibayar? Belum tentu. Kita masih boleh mengkreditkan bukti-bukti potong, bukti pungut yang kita terima, ya, ataupun angsuran PPh 25 yang telah kita lakukan setiap bulan, ya, selama tahun pajak tersebut, sehingga kalau dijumlahkan tersisa kurang atau lebih bayar. Jadi kalau Bapak Ibu kurang bayar, silahkan dibayar dulu sebelum lapor SPT. Tapi kalau lebih bayar, Bapak Ibu lapor SPT aja, selama semua isiannya benar, nanti kita akan proses pengembalian pajak, gitu ya. Nah, tarif yang tadi saya sebutkan, ya, sebenarnya berlakunya 22%. Wah, besar sekali, Pak. Tenang aja bahwa di pasal 31E diberikan fasilitas diskon, gitu ya. Pengurangan. Kalau ya omset di tahun tersebut kurang dari 50 miliar. Jadi batasan pertamanya 50 miliar. Tapi apakah 50% ini untuk semua penghasilan kena pajak? Tidak, ya. Gini aja sederhananya. Kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka seluruh penghasilan kena pajaknya dikalikan tarif 11% atau 22% dikali 50 atau semuanya dikenakan diskon. Tapi kalau misalnya omsetnya antara 4,8 miliar sampai dengan 50 atas penghasilan kena pajak yang tadi misalnya kita peroleh, ya, misalnya 800 ini, maka nanti kita akan buat proporsional berapa dari penghasilan kena pajak yang kena tarif 11%, berapa yang kena 22%. Nah, itu kalau 4,8 sampai 50 miliar. Nah, di sini skemanya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di bawah 4,8 bisa milih seperti tadi yang saya jelaskan, di atas 4,8. Nah, kalau di bawah 4,8 semuanya kena 11% kan Bapak Ibu. Tapi kalau di atas 4,8 sampai dengan 50 M ada yang kena 11, ada yang kena 22 penghasilan kena pajaknya. Kemudian kalau di atas 50 M mau 50 miliar Rp1 gitu ya. Ya, kena tarif seluruh penghasilan kena pajaknya 22%. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, terakhir terkait kredit pajak. Kredit pajak untuk SPT Badan, silahkan direkam sejelas-jelasnya. Misalnya PPh pasal 22 dari impor, dari pemungutan rekanan pemerintah, ya, bendahara pemerintah, instansi pemerintah, berupa SSP, atau Bapak Ibu juga dapat bukti pungut dari BUMN, ya, dari unifikasi, dikumpulin semua, direkam selengkap-lengkapnya di daftar kredit pajak. Ya, itu karena pada dasarnya bernilai uang Bapak Ibu untuk mengurangi pajaknya Bapak Ibu. Kemudian untuk angsuran yang sudah dilakukan, silakan dibayarkan, diisi juga. Dan kalau misalnya punya pemotongan dari luar negeri atas penghasilan dari luar negeri, silahkan bisa dikreditkan juga di induk SPT. Kita sebutnya dengan PPh pasal 24. Tapi ada aturannya ya Bapak Ibu ya, yakni tidak boleh melebihi pajak terutang yang di Indonesia. Jadi pemotongan dari luar negeri tidak dapat menyebabkan lebih bayar. Intinya seperti itu. Nah, saya rasa cukup. Jadi overview terkait dengan penghitungan pajak penghasilan. Selanjutnya kita akan masuk ke tata cara pengisian SPT 1771. Sekali lagi untuk wajib pajak badan dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar dan yang non final alias apa? Bisa jadi satu sudah tidak lagi berlaku batas waktu penggunaannya, kemudian juga sudah tidak lagi apa namanya omsetnya apa nama bisa jadi udah berlewat ya 3 dan 4 tahunnya tadi. Atau dari awal memilih saya nggak mau pakai PPh final. Nah inilah ada orang-orang yang apa namanya paparan kita tujukan gitu ya. Nah, pada dasarnya yang tadi saya sebutkan, omset di bawah 4,8 memilih menggunakan tarif pasal 17 atau tidak lagi memenuhi jangka waktu penggunaan. Nah, ini overview tadi perbedaan antara PPh final, UMKM, dan pasal 17. Awal dari omset kotor dan laba bersih, sudah saya jelaskan. Kemudian alur pengisiannya ya pada dasarnya kita hitung. Kemudian nanti kalau ketemu kurang bayar kita bayar dulu, baru kita isi SPT baru lapor. Kalau misalnya lebih bayar atau nihil langsung isi SPT dan lapor gitu ya.
Dan urutannya, pertama-tama Bapak Ibu siapkan dokumen, instalasi Adobe Acrobat Reader, login, isi SPT, unggah lampiran, dan submit. 6 tahap mudah, itu aja. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, persiapan dokumen. Nah, pada umumnya persiapan dokumen ya minimal harus ada laporan keuangan atau pembukuan tadi, ya minimal neraca dan laporan laba rugi. Kemudian, nah ini Bapak Ibu sudah tidak masuk nih ya. Nah, karena ini PPh umum, nomor 2 tidak perlu. Kemudian nomor 3, daftar susunan pemegang saham pasti harus ada. Daftar susunan pengurus juga harus ada. Dalam hal Bapak Ibu punya aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, nah, harus buat namanya daftar aset dan penyusutan. Ya. Kemudian bukti penyetoran PPh, misalnya angsuran PPh 25-nya, dan bukti potong bukti pungut PPh dari lawan transaksi. Itu umumnya. Nah, namun ada juga yang secara khusus diatur tergantung jenis wajib pajaknya. Silakan cek di Per 2 PJ 2019. Nah, contoh laporan keuangannya seperti ini ya. Ini buat omset, HPP, kemudian biaya umum administrasi misalnya nanti ketemu laba rugi komersial. Tanda tangan, kemudian cap. Kemudian neraca posisi per 31 Desember setiap tahun. Di sebelah kiri ada aktiva, di sebelah kanan apasiva, kewajiban dan modal. Sehingga nanti nilainya harusnya seimbang. Tanda tangan dan cap. Kemudian nanti Bapak Ibu kalau misalnya punya aset, bikin daftar penyusutan, aset dan penyusutan. Kurang lebih bisa seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita mengumpulkan juga bukti potong dan bukti pungut termasuk SSP atas nama Bapak Ibu. Nah, ada yang bertanya, bisakah bukti pemungutan PPh 22 ya ini di kolom pertanyaan kita dikreditkan tanpa bukti pungut. Lihat dulu, ya, bukti pungut PPh 22 ini pemungutan PPh 22 ini bisa terjadi atas banyak jenis transaksi. Jadi untuk yang bisa dikreditkan hanya modalnya SSP adalah impor atau pembelian dari rekanan instansi pemerintah. Nah, apakah BUMN termasuk? Tidak termasuk. Jadi benar-benar instansi pemerintah. Itu kalau Bapak Ibu dapat SSP yang atas nama Bapak Ibu semua, badannya Bapak Ibu, nah, itu boleh dikreditkan. Terus bagaimana dengan PPh 23? Kalau PPh 23 jelas, kita harus minta bukti potong seperti ini. Karena SSP-nya bukan atas nama Bapak Ibu, itu atas nama pemotongnya. Gitu ya. Kemudian silahkan atas file-file PDF tersebut, file-file tersebut setelah Bapak Ibu cetak dan tanda tangani untuk di-scan, jadikan PDF. Sesederhana itu ya Bapak Ibu untuk persiapan dokumen. Tahapan kedua adalah instalasi Adobe Acrobat Reader. Pada dasarnya seperti yang dijelaskan tadi Kak Vinta, disinilah kita mengisi SPT kita semi offline gitu ya, semi online. Untuk mendownload silakan masuk ke website dari Adobe Reader kemudian atau bisa juga mendownload dari link yang sudah kita sediakan di DJP online e-form, menu e-form gitu ya. Silakan pilih OS operating system yang sesuai dengan komputer Bapak Ibu, tunggu hingga instalasi selesai dan nanti ya jalankan gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita harus mengambil file PDF e-form dari DJP Online untuk dibuka di aplikasi Adobe Acrobat Reader-nya. Caranya ya kita masuk ke pajak.go.id, klik tombol login, kemudian isikan NPWP, kata sandi, kode keamanan, dan klik login. Kalau Bapak Ibu belum terdaftar ya daftar dulu dengan klik yang ada di sini, siapkan e-fin, dan kalau Bapak Ibu bingung, ini tutorialnya bisa dikunjungi di link ini. Kemudian kalau misalnya sudah daftar tapi lupa ya Bapak Ibu, siapkan e-finnya lagi lalu klik lupa kata sandi. Untuk tutorialnya bisa Bapak Ibu cek di sini gitu ya. Nah, kalau sudah login, Bapak Ibu masuk ke menu lapor, kemudian pilih e-form, lalu klik buat SPT. Nah, nanti diklik buat SPT, Bapak Ibu tentukan tahun pajaknya, jenis SPT-nya, status SPT, pilih media pengiriman tokennya, lalu klik kirim permintaan. Nanti akan terunduh PDF
dan token juga secara otomatis dikirim ke alamat email Bapak Ibu untuk proses submitnya nanti. Nah, Bapak Ibu di sini ada link ya. Untuk format impor CSV dan informasi lainnya dapat akses pada link berikutnya. Untuk petunjuk-petunjuk pengisian SPT maupun format CSV, biar Bapak Ibu tidak isi satu per satu, manfaatkan CSV yang sudah kita sediakan di link ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tahapan keempat selanjutnya adalah ya udah kita tinggal mengisi SPT-nya, dan sebelum mengisi saya ingatkan Bapak Ibu bahwa file SPT-nya itu berbentuk PDF dan pengisian SPT bisa offline dan harus menggunakan PC atau laptop. Nah, ada yang bertanya bisa pakai HP nggak Pak? Nggak Pak, nggak bisa gitu ya. Harus pakai laptop dan hanya melalui aplikasi Adobe Acrobat Reader. Kalau Bapak Ibu mengisinya cicil, boleh. Misalnya isi apa lampiran kredit pajak dulu, besok lanjut lagi ke daftar pengurus. Ya jangan lupa di save aja gitu ya. Kemudian, nah ini ilustrasi pengisian SPT dan kita masih pakai tahun pajak 2022 meskipun masih relevan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini punya 3 pengurus, omsetnya masih di bawah 4,8 dan masih dan sudah tidak lagi menggunakan PPh final selama 3 tahun karena berbentuk PT. Kenapa? Karena dia terdaftar 2018, 18, 19, 20, terakhir 2020. 2000, ini sekarang kita mau lapor 2022 gitu ya. Kemudian selama tahun 2022 dapat bukti potong 23 dan juga dia mengangsur PPh 25. Dan kebetulan di contoh soal demi kesederhanaan tidak ada kompensasi kerugian fiskal. Tapi nanti kita akan tetap bahas Bapak Ibu. Nah, ya udah, nanti PDF yang sudah terdownload Bapak Ibu klik kanan. Jadi di klik kanan aja untuk memastikan kita open with dengan aplikasi Adobe Acrobat Reader. Biasanya kalau diklik 2 kali itu masuknya bukan ke Adobe Acrobat Reader, malah masuk ke browser misalnya atau aplikasi PDF lainnya. Nah, itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Kemudian ketika sudah dibuka, Bapak Ibu perhatikan ada isian-isian yang berwarna merah. Ini wajib diisi. Kalau tidak diisi, maka tidak bisa next ke halaman selanjutnya. Kalau misalnya mau mau next harus diisi, padahal sebenarnya Bapak Ibu belum tahu gitu ya. Ya isi sembarang dulu. Yang penting bisa next ke halaman berikutnya. Ini tips saja. Kemudian yang warna putih itu dapat diisi atau opsional gitu ya. Nah, lengkapi kolom lintas dengan isi nomor HP. Tolong Bapak Ibu pastikan mengisi nomor HP yang bisa dihubungi gitu ya. Kenapa? Karena demi kebaikan Bapak Ibu, adapun informasi secara informal, kelas pajak, dari AR bisa dikomunikasikan dengan lebih santai daripada nanti harus bersurat-surat misalnya. Itu biasanya ya karena kita sudah tidak bisa menghubungi wajib pajak gitu ya. Nah, selanjutnya di atas ini ada kolom navigasi dan disinilah kita untuk pindahnya. Nah, untuk laporan SPT tahunan, tipsnya adalah kita mengisi dari lampiran paling belakang, gitu ya. Dan ini kita scroll paling ke bawah ke lampiran khusus 1A, gitu ya. Di lampiran khusus 1A, kita harus mengisi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal dengan cara klik tambah. Daftar aset dan penyusutan yang tadi kita siapkan, kita rekam ulang di sini, gitu ya. Mulai dari jenis hartanya, kelompok harta, namanya, harga perolehannya dulu waktu dibeli berapa, nilai sisa fiskal awal tahunnya, metode penyusutan komersialnya, kemudian menurut fiskalnya berapa. Dan untuk fiskal tahun ini berapa dengan catatan berupa identitas dari harta yang dimaksud. Nanti akan terhitung otomatis di kuning ini jumlah penyusutan fiskalnya dan Bapak Ibu untuk kelompok harta dan metode penyusutan fiskal, karena ini adalah berdasarkan aturan pajak, maka silakan lihat di lampiran PMK 96 2009. Di situ diketentukan kalau misalnya mebel itu dari kayu masuk kelompok 1, dari aluminium masuk kelompok 2, gitu ya. Nah, jadi tidak dipilih sembarangan. Nah, kemudian metode penyusutan fiskal ya sebenarnya Bapak Ibu bisa milih antara garis lurus dan komersial. Kalau Bapak Ibu mau samakan dengan komersialnya silahkan. Tapi kalau kalau begitu artinya komersialnya Bapak Ibu pilih antara garis lurus atau penyusutan garis lurus atau metode saldo menurun gitu ya. Nanti Bapak Ibu selanjutnya jangan kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengisinya
secara CSV, ya klik tombol impor data CSV yang sudah Bapak Ibu unduh dari website kami, Bapak Ibu isi ya sesuai formatnya, nanti akan membentuk isian seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu masih di halaman yang sama, daftar penyusutan aset dan penyusutan yang Bapak Ibu sudah siapkan, menurut komersial Bapak Ibu di tahun yang sama itu harus dipindahkan di sini. Nanti akan ketahuan berapa selisih penyusutan komersial dan fiskal di kolom ketiga ini. Tapi kalau misalnya sama seperti tips saya tadi, ya biasanya nggak ada koreksi ya, nol. Jadi seimbang antara yang menurut pajak dan menurut komersial. Jadi jangan lupa, ini harus diisi gitu ya. Selanjutnya kita pilih lampiran berikutnya, maju ke depan, yakni lampiran 6. Lampiran 6 di sini kita mengisi daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, utang pemegang saham, daftar piutang kepada pemegang saham. Kalau ada silakan wajib diisi, tapi kalau tidak ada dibiarkan kosong. Kemudian selanjutnya kita maju lagi ke lampiran 5, klik lampiran 5 lalu klik buka. Nanti silahkan di sini Bapak Ibu mengisi bagian A, yakni daftar pemegang saham dan pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan di tahun itu. Gitu ya. Nah, kalau di contoh soal ada 2 orang ya, silahkan diisi dan pastikan Bapak Ibu kolom yang ada di sini yang warna kuning ini adalah berjumlah 100, yakni jumlah antara modal disetor pengurus satu dan pengurus yang lainnya. Gitu ya. Nah, kalau jumlah dividennya kalau ada dibagikan tahun itu ya silakan diisi juga per orang ini dapatnya berapa. Nah, kemudian tadi dividen dikatakan pembagian hmm, apa namanya itu tidak dapat dikoreksi ya karena memang dividen itu kan ada setelah paling bawah, setelah keuntungan dikurangi pajak gitu ya. Jangan-jangan naik lagi ke atas sebagai pengurang di biaya, nggak boleh gitu ya. Nah, daftar susunan pemegang syarat. Kemudian bagian B, kita mengisi daftar susunan pengurus dan komisaris. Ini hanya nama, alamat, NPWP, dan jabatannya. Ya, silakan isikan sesuai dengan akta pendirian atau perubahan terakhir. Lanjut kita maju ke depan ke lampiran 4, lalu klik buka. Lampiran 4 kita mengisi penghasilan yang dikenai PPh final. Jadi bisa jadi Bapak Ibu selain punya penghasilan yang dihitung PPh-nya menggunakan PPh tarif umum, masih ada juga penghasilan dikenakan PPh final karena diatur sendiri bahwa penghasilan ini memang dikenakan final. Misalnya Bapak Ibu ada bunga deposito selama setahun, ada penghasilan sewa tanah bangunan, ya. Jangan lupa untuk diisikan di sini dan masukkan tarifnya yang sesuai, nanti ada PPh terutangnya. Nah, pelunasan PPh final ini bisa jadi dilakukan oleh yang memotong, yang memberikan penghasilan, atau Bapak Ibu sendiri yang setor sendiri, gitu ya. Nah, kasuistik yang jelas di SP tahunan hanya sekedar dilaporkan saja, dan ini harusnya secara teori Bapak Ibu sudah lakukan di tahun atau di masa terjadinya penghasilan, gitu ya. Lanjut, kemudian bagian B isi dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, apa saja ya, ada bantuan, sumbangan, hibah, dividen, iuran penghasilan terima dana pensiun. Nah, ada juga nih penghasilan-penghasilan menurut pajak tidak dikenakan. Misalnya bantuan sumbangan yang memang diterima oleh lembaga yayasan di bidang apa namanya keagamaan. Itu diatur tuh. Nah, ada boleh. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke depan lagi ke lampiran 3, lalu klik buka. Di sini kemudian kita mengisi dan merekam satu persatu daftar bukti pemotongan pemungutan yang tadi saya katakan gitu ya. Contohnya seperti ini ya, tanggalnya, nama NPWP pemotong pemungutnya. Jadi lawan transaksinya, jenis penghasilannya apa, berapa penghasilan yang menjadi objeknya, berapa PPh yang dipotong dipungut, nomor bukti pemotongannya sesuai bukti potong, tanggal bukti potongnya, jaka alamat pemotong pemungutnya, lalu ini kalau NTPN, ini kalau SSP ya, SPPH 22 dari instansi pemerintah. Nah, untuk ini juga Bapak Ibu bisa impor data dengan menyiapkan format CSV di Excel. Jadi nggak satu-satu. Terutama ini yang misalnya daftar pemotongan pemungutannya banyak sekali.
Lanjut ke lampiran 2, lalu klik buka. Disinilah kita mengisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dari luar usaha, dan ini kita isi dari laporan laba rugi yang sudah kita siapkan. Jadi sebenarnya SPT mudahnya itu hanya memindahkan penghasilan isian dari laporan laba rugi Bapak Ibu ke dalam SPT. Jadi gitu ya, kuncinya ada di laporan laba rugi Bapak Ibu. Nah, di sini ada pos-pos sampai 13 poin gitu ya. Kalau misalnya posnya Bapak Ibu lebih banyak dari poin-poin yang sudah kita sediakan, ya mau nggak mau ada beberapa poin yang Bapak Ibu harus jumlahkan dulu baru masukkan gitu ya. Pada dasarnya ini semua harus direkam dari HPP, biaya usaha lainnya maupun dari luar usaha. Selanjutnya, setelah biaya-biaya kita sudah masukkan, lanjut ke maju ke depan di lampiran 1, lalu klik buka. Kalau di sini kita juga sama mengisinya dari laporan laba rugi, tapi fokus ke bagian penghasilannya. Cukup yang bagian warna putih, yakni peredaran usaha. Menurut laporan laba rugi 4 miliar, ya dipindahkan 4 miliar. Itu ya. Kalau misalnya ada penghasilan dari luar usaha juga, dari laporan laba rugi masukkan. Kebetulan di contoh ini nggak ada gitu ya. Nah, di sini silahkan masukkan penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak kalau ada dari lampiran yang sebelumnya kita sudah isi tuh. Tapi ini harus kita ketik manual. Cara mengisinya, Bapak Ibu, adalah kita cari dulu penghasilan bruto, semua penghasilan dikenakan PPh final, dikurangkan dengan biaya-biaya yang hanya berhubungan dengan PPh final tadi. Nah, jadi di sini adalah neto komersial PPh final saja, gitu ya. Masuk di sini. Ini terutama bagi Bapak Ibu yang punya dua pembukuan yang memang harus diminta membuat dua laporan keuangan, memisahkan mana penghasilan yang dikenakan PPh umum, mana penghasilan yang sudah diatur harus menggunakan PPh final. Misalnya Bapak Ibu juga di satu sisi jasa konstruksi yang di nih ya. Untuk penghasilan yang PPh umum, Bapak Ibu ya isikan secara total di atas ini dan PPh final di atas ini. Nah, jadi total ini yang di atas. Yang ini adalah penghasilan neto komersial yang fiskal saja. Gitu ya. Kalau ada. Lanjut. Untuk 5 dan 6 ini adalah tempat kita mengisi tadi koreksi-koreksi baik fiskal positif maupun negatif. Misalnya pajak penghasilan. Ada wajib pajak ya, bayar pajak penghasilan tahun ini, PPh 25 dan PPh kurang bayar DSP tahunan. Tahun depannya atas apa yang sudah dibayarin dijadikan biaya. Ah, dia pikir semua pengeluaran yang namanya biaya-biaya, Pak. Ya boleh secara komersial, tapi menurut pajak, nah biaya pajak penghasilan termasuk sanksi-sanksinya itu bukan biaya yang boleh dikurangkan. Sehingga harus kita koreksi dengan cara memasukkan pajak penghasilan yang ada di laporan laba rugi komersial kita di sini. Gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu contohnya. Kemudian penyusuan fiskal negatif juga kalau ada silakan diisi sehingga nanti di nomor 56 ini nah contoh ini ya, ini ada di laporan laba ruginya biaya pajak penghasilan ya ada dimasukin 12 ya harus dimasukkan di sini. Selanjutnya maju ke depan sudah masuk ke induk ya dari lampiran 1 kita ke induk dulu baru ke induk lanjutan. Nah, di induk ini semuanya mostly hampir warna kuning kecuali bagian PPh terutang. Kalau misalnya omset Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu rekam, misalnya kan di sini 4 miliar nih, maka otomatis pilihan tarif pajak penghasilannya hanya bisa yang tarif PPh pasal 31 ayat 1. 31E yang 11% tadi. Jadi diskon 50% ini bukan merupakan opsional, ini sudah diskon dipaksakan lagi ya. Harus dipakai gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu menghitung-hitung sendiri, ternyata kok hasilnya beda dengan hitungan saya. Hitungan saya lebih besar nih, meskipun bisa beda dikit. Ya udah centang ini, masukkan ini. Kenapa? Karena memang komponen menghitung pasal 31E ya itu atas seluruh omset. Nah, kalau misalnya contohnya ternyata tadi omset 4 miliar ini ada omset lagi bukan objek pajak,
ada omset PPh final, itu harus digabung dulu semua untuk mendapat proporsional. Jadi harus bisa menggunakan PPh perhitungan tersendiri. Tapi kalau semuanya PPh omset kita memang cuman itu dari PPh umum, maka cukup centang ini dan akan muncul sendiri PPh yang harus di PPh terutangnya. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya nanti ke bawah kita bisa lihat di sini bahwa PPh terutang akan dikurangkan dengan kredit pajak yang telah kita rekam satu persatu di lampiran 3 tadi. Kemudian nanti muncullah PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, tapi bukan ini kurang bayarnya ya, karena selanjutnya kita mengisi secara manual berapa PPh yang harus dibayar, mohon maaf, berapa PPh pasal 25 yang telah kita bayar di tahun pajak tersebut. Nah, jadi cicilan-cicilan angsuran kita per bulan kita masukkan ke sini totalnya. Jadi hitung manual, isi manual. Jangan ngawur ya. Nah, ini banyak wajib pajak karena merasa ini tidak divalidasi waktu pelaporan, masukin nilainya ngawur ya. Mbak bilangnya bayar 30 padahal dicek di sistem enggak 30. Ya, nah ini bisa jadi dapat surat cinta. Nah, kemudian selanjutnya nanti dapatlah PPh kurang dibayar. Inilah yang harus Bapak Ibu bayar dulu untuk bisa melaporkan SPT. Nah, tentunya ini stop di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus buat kode billing dengan kode pajak 41126, kode jenis setor 200 untuk tahun pajak 2022. Ini kan contohnya 2022 nih. Meskipun kita lapornya 2023 gitu ya. Atau 2023 meskipun kita lapornya 2024. Jangan sampai salah gitu ya. Nah, tutorial kode billingnya silahkan cek di sini. Dan kalau sudah bayar, kembali lagi ke sini, lalu isi tanggal pembayarannya. Ya, jadi isi tanggal pembayarannya. Bagaimana kalau misalnya saya mau save dulu nih Pak, tapi saya nggak bisa save. Kalau ini merahnya belum saya isi, ya isi ngawur dulu nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti kalau sudah bayar, kembali lagi di sini diubah. Lanjut, setelah isi tanggal pembayaran, kita lanjut ke induk lanjutan, lalu klik buka. Ya, di induk lanjutan ini hal yang penting untuk kita lakukan, jangan di skip. Ini banyak sekali wajib pajak yang skip ya. Adalah perhitungan angsuran PPh pasal 25. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu dulu yang biasanya terbiasa PPh final, ya bayar PPh finalnya berdasarkan omset bulan itu gitu ya. Tapi kalau PPh pasal 25, konsepnya itu angsuran besarannya sama setiap bulan. Ini secara umum ya. Itu wajib pajak badan umum sama setiap bulan dan berdasarkan hitungan yang ada di sini. Misalnya ini SPT tahun 2022, maka di SPT tahun 2022 kita akan menghitung besaran angsuran PPh 25 tahun 2023 berdasarkan isian di sini. Gitu ya. Dengan cara seperti apa? Nah, untuk 14A silakan masukkan penghasilan yang bersifat teratur. Yang intinya begini, Bapak Ibu, bagaimanapun juga tahun penghasilan tahun depan atau tahun berjalan ini itu minimal sama dengan penghasilan tahun lalu. Konsepnya seperti itu. Ya, gitu ya. Penghasilan menjadi masukkan penghasilan teratur yang bersifat tidak final. Nanti masukkan PPh terutangnya berapa ya. Silakan isikan secara manual juga dan berapa kredit pajak tahun 2022-nya misalnya. Sehingga kalau dibagi 12, inilah angsuran PPh 25 tahun berjalannya yang harus dilunasi setiap bulan sampai pelaporan SPT tahunan berikutnya. Gitu ya. Kalau di skip gimana, Pak? Wah, kalau di skip kan ada surat tagihan pajak dengan hitungan dari kantor pajak sendiri. Gitu ya. Dengan hitungan kantor pajak sendiri. Bagaimana kalau ternyata penghasilan saya semuanya tidak teratur, Pak? Gitu ya. Tidak teratur, apa namanya, masa saya harus isi padahal tahun depan pasti saya nggak ada penghasilan gitu ya Pak. Ya buat namanya perhitungan lampiran tersendiri ya, membreakdown penghasilan-penghasilan mana yang menurut Bapak Ibu tidak teratur. Sehingga isian nol yang ada di sini itu berdasar. Jangan seakan-akan langsung dikosongkan saja tanpa lampirannya. Gitu ya.
Nah, tapi secara umum, Bapak Ibu, nilai yang di G ini adalah yang harus dibayar per bulan sampai dengan SPT tahunan berikutnya. Ya, paling lambat sama dengan PPh final tanggal 15 bulan berikutnya, kode jenis pajaknya 4126 dan 100. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk centangan lampiran yang dilampirkan silakan dicentang sesuai lampiran-lampiran yang kita telah sediakan. Dan jangan lupa di bagian sini isi tempat, tanggal, SPT, dan nama pengurusnya. Nah, jangan lupa ya, ini kadang diisi nama perusahaan. Silakan diisi nama pengurusnya dan NPP pengurusnya. Lanjut, nah, kita masuk ke lampiran transkrip kutipan khusus di sini. Pilihannya ada hanya di induk lanjutan. Kita pilih salah satu Bapak Ibu yang sesuai atau mendekati jenis wajib pajak badan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ya otomatis masuk di non kualifikasi. Ya, pada dasarnya di sini hanya sekedar memindahkan isian dari laporan laba rugi, yakni elemen dari neraca yang kita miliki, kita pindahkan ke sini sesuai posnya atau yang mendekati gitu ya. Yang untuk yang pasif atau kewajiban juga dipindahkan aja sehingga nilainya pada dasarnya sama gitu ya. Kemudian untuk scroll ke bawah ada elemen dari laporan laba rugi juga kita tinggal pindahkan aja. Komersial ya, tidak ada fiskal di sini. Sekedar memindahkan dari laporan laba rugi Bapak Ibu. Selanjutnya sebelumnya nanti kembali lagi ke sini namun kita klik kirim. Terakhir kita masuk di tahapan kelima, kita untuk mengunggah lampiran. Di tahapan pertama tadi kita menyiapkan dokumen-dokumen, jadikan PDF gitu ya. Maka pastikan lengkap, apalagi sesuai dengan lampiran 2 per 2 PJ 2019 dan ukuran PDF-nya itu untuk laporan laba rugi maksimal 20 MB, untuk selain laporan laba rugi 5 MB. Jadi biasa habis di-scan jangan langsung di-upload kecuali memang filenya kecil, dikonversi dulu gitu ya. Dan untuk melakukan upload silahkan klik tombol unggah, pilih file yang dimaksud ya. Kemudian klik open. Nah, kalau misalnya ada bukti bayar juga diisi, ya sesuaikan saja dengan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian klik tambah untuk bukti setoran yang sudah kita lakukan, tanggal SSP, jumlah bayarnya, dan NTPN-nya. Ini juga jangan ngawur ya Bapak Ibu, isi hati-hati yang I dan ini karena akan ini divalidasi. Nah, selanjutnya tahapan ke-6 atau tahapan terakhir kita submit SPT. Silakan Bapak Ibu untuk buka email, untuk mengcopy kode token yang sudah kita kirimkan, lalu isi, kemudian submit. Nah, tentunya submit hanya bisa dilakukan setelah semuanya selesai diisi termasuk NTPN-nya. Kalau berhasil, Bapak Ibu akan mendapatkan bukti penerimaan di emailnya. Dan Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa sebenarnya pelaporan melalui online ini itu masih bisa dimintai kelengkapan dalam waktu 30 hari sejak dilaporkan. Terutama SPT-SPT lebih bayar ini jangan sampai tidak lengkap. Nah, karena kalau lewat dari 30 hari sejak kita minta kelengkapan tidak digubris, maka SPT-nya dianggap tidak disampaikan atau hilang dari sistem. Nah, kalau misalnya ada error-error, silahkan ikuti ketentuan yang ada di sini. Pada dasarnya eh, isian-isiannya tidak boleh mengandung digit yang berlebih atau misalnya karakter khusus gitu ya. Dan pasti kalau misalnya bingung ya Bapak Ibu hubungi kami gitu ya. Kita KPP Pratama Surabaya Rungkut bisa dihubungi melalui telepon WhatsApp dan Telegram chat di nomor 089622615615. Nah, sekian Bapak Ibu pajak kuat APBN sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya akan serahkan ke Kak Vinta. Sekaligus kita buka tanya jawab ya. Oke. Kawan pajak yang saya hormati, jadilah pemilih yang cerdas dengan menerapkan prinsip benar, lengkap, dan jelas. Oleh karena itu, pilih lapor pajak sekarang juga.
Kawan pajak yang saya hormati, jadilah pemilih yang cerdas dengan menerapkan prinsip benar, lengkap, dan jelas. Oleh karena itu, pilih lapor pajak sekarang juga. Halo kawan pajak. Direktorat Jenderal Pajak sedang mereformasi Core Tax Administration System. Ingin tahu pembaruan layanan perpajakan? Apa saja manfaat dan fiturnya? Saksikan video ini sampai akhir ya. Sebelum memulai, informasi pada video ini dapat berubah sesuai aturan dan pengembangan sistem. Yuk, kita mulai. Apa tujuan reformasi layanan perpajakan? Tentunya untuk membantu peningkatan kepatuhan kawan pajak. Tersedia layanan informasi, edukasi, dan layanan administratif yang penting bagi pelaksanaan hak dan kewajiban kawan pajak. Lalu, apa manfaatnya? Omni-channel and borderless, jangkauan layanan dan informasi lebih luas. Universal, dapat dimanfaatkan juga oleh non-wajib pajak. Terintegrasi, riwayat penggunaan informasi lebih andal. Mudah diakses, layanan mudah dilakukan secara mandiri. Keren bukan? Apa saja proses bisnis layanan perpajakan? Yuk kita bahas. Pertama, layanan edukasi. Terdiri dari reservasi kelas pajak, permohonan edukasi perpajakan, dan materi edukasi. Saat reservasi, pilih sendiri kelas yang ingin dihadiri, baik kelas dari kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar maupun kelas dari kantor pajak seluruh Indonesia. Untuk reservasi, lakukan melalui portal wajib pajak. Pilih kelas pajak yang kawan pajak inginkan pada menu kegiatan kelas edukasi. Daftar kelas pajak dapat juga dilihat di www.pajak.go.id. Tidak menemukan kelas yang kawan pajak butuhkan? Silakan ajukan permohonan edukasi perpajakan sesuai kebutuhan kawan pajak. Dengan menu ini, kawan pajak dapat meminta narasumber, moderator, dan panelis dari kantor pajak. Termasuk untuk kegiatan kawan pajak berupa pelatihan atau pendampingan bagi pihak ketiga, seperti Business Development Service, serta uji pemeringkatan relawan. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Apakah materi tadi dapat dipahami atau masih ada pertanyaan? Boleh kalau mau tanya langsung. Silakan bisa raise hand, nanti akan kami tunjuk untuk menyalakan audionya, mic-nya. Bapak Ibu juga jangan lupa ya isi presensi sesuai link di virtual background kami di bit.ly garis miring Ini ya. presensi underscore badan ya. Nanti akan mendapatkan materi ke email ya Kak ya. Materinya tapi iya, materi email. Tapi kalau misalnya materinya dapat yang PPH final, nanti cek aja di channel kita juga. Oh iya. Yang jelas akan dapat sertifikat sih Kak. Wah, dapat sertifikat bisa dijaminkan ke bank nggak itu? Itu sertifikat tanah biasanya bisa. Oke. Oke. Adakah yang sudah resen? Mungkin ada Bapak Ibu yang kurang jelas, pengen dikonfirmasi ulang, gitu ya. Ih, kayaknya udah jelas banget nih Iya, Kak Ratu. bener banget. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah habis ini langsung bisa lapor SP tahunan. Iya. Dan nah, tapi bagi Bapak Ibu yang masih mungkin belum pede lapor sendiri, Mm-mm. bisa datang ke KPP ya, tapi udah siap, udah bawa laporan keuangan. Betul. Nanti di Green Room ada asistensi untuk pengisian SPD tahunan badannya. Iya. Kita masih ada task force-nya ya, Kak. Satuan Mm. tugas sampai akhir April ini untuk membantu Bapak Ibu semua lapor SPT tahunan. Khusus untuk badan, seperti Kak Vinta tadi katakan, bisa kita bantu asistensi pelaporannya. Kuncinya Bapak Ibu bawa dulu laporan laba rugi dan neraca serta yang lain-lainnya untuk dibantu isikan. Ya, tuh.
Nah, untuk yang itu ada lagi mungkin yang ini. Kalau setelah isi presensi nanti balasannya kira-kira berapa, nunggu berapa lama Kak Ratu? 30 detik. Nah, tapi ini atas wajib pajak yang sudah daftar sebelumnya, Kak. Jadi sudah daftar, kemudian presensi, itulah yang Hmm, mendapat apa namanya eh, sertifikat atau balasan. sertifikat atau balasan. Nanti kalau misalnya nggak dapat, ya silahkan ke channel kami aja. Nanti kita upload PDF yang barusan kita bagikan. Iya, Termasuk, ini tadi kompensasi kerugian fiskal ya. Ah, ah. Nah, cara misinya sudah ada juga nanti di situ. lengkap nanti. Pokoknya jangan lupa follow channel Telegram KPP Rungkut. Pajak Iya. SBY Rungkut. Info Info. info@pajak SB Rungkut. Ah, ah. Mungkin Kak Admin bisa tulis kali ya di sudah ya kayaknya ya. Iya, udah berkali-kali diinfokan di lewat chat ya. Nah, Bapak Ibu, ya, ini kayaknya masih banyak ya. Ada bertanya apa sih tadi, Kak? Tadi pertanyaannya soal ini sih, mungkin kebanyakan soal kredit pajak. Hmm. Kredit pajak biasanya itu rekanan atau wajib pajak ini dapat transaksi sama bendahara, terus mereka Hmm. dapatnya cuma dikasih SSP dan itu kebanyakan atas nama bendaharanya sendiri, bukan atas nama wajib pajaknya. Nah, itu Iya, bingung mereka mengkreditkannya gimana nih? agak pada dasarnya yang bisa dikreditkan adalah yang SSP atas nama rekanan dan memang masih diatur demikian, belum dicabut aturannya. Atau kalau tidak dapat SSP minta bukti pungut karena mereka juga punya kewajiban sama diperlakukan seperti wajib pajak biasa. Mereka punya kewajiban memungut, memotong dan tidak hanya dari AR KPP mereka tempat terdaftar instansi pemerintah juga diawasi oleh Sekjen, Ijen, gitu ya, Mm-mm. Inspektorat. Nah, jadi komunikasi yang baik, minta haknya Bapak Ibu, karena sudah dipungut PPh 22 atau dipotong PPh 23, minta bukti potong, bukti pungutnya. Sampaikan kepada para pemungut pemotongnya, pada dasarnya mereka juga punya kewajiban bulanan, gitu ya. Jangan sampai, ya namanya instansi, ini agak sulit. Ini kan konsumen kita juga, gitu ya. Apa namanya, ya cari cara bagaimana tetap menjaga apa namanya hubungan baik tapi juga saling mengawasi lah, nah, sesuai melaksanakan kewajiban pajaknya terutama di inspektoratnya. Jadi bukti kalau mereka memungut adalah penerbitan bukti pungut itu pasti ada Bapak Ibu. Kalau mereka tidak bisa memberikan, asumsi pertamanya adalah mereka tidak memungut, uangnya lari kemana gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dapatnya SSP bukan atas nama CV ini yang repot. Karena tidak bisa diketahui bahwa atas pembayaran itu adalah untuk CV tersebut. Nah, kenapa konsepnya secara aturan SSP PPh 22 yang bisa dikreditkan untuk pembelian atau impor oleh rekanan itu adalah atas nama rekanan itu sendiri, bukan atas instansi pemerintahnya, gitu ya. Nah, tuh ada lagi mungkin Kak. Belum ada lagi nih. Hmm, Seperti sudah master semua. iya, mungkin malah bosan ya. Wah, saya sudah tahu semua nih. Iya, tahun lalu udah gitu. Iya. Gimana? Apa kita akhiri? Ya, saya rasa sudah cukup, Kak, karena ada yang resen atau chat lagi. Nanti kita akan upload ke channel Telegram @info pajak SBY Rungkut. Jadi bukan Telegram kita, tapi channelnya ya. Ada username-nya info pajak SBY Rungkut. Semua materi recording kelas-kelas pajak sebelumnya maupun file-file yang bermanfaat buat Bapak Ibu semua gitu ya. Kita sudah upload di situ ya.
Nah, itu bisa diulang-ulang juga kayak YouTube. Nah, bisa juga kita akan tambah mungkin ininya ya Kak Vinta, timestamp-nya juga Oh biar iya, Bapak Ibu juga bisa lompat-lompat ke part yang Bapak Ibu ingin nonton ulang. Seperti itu. benar. Nanti tinggal join lalu ditunggu aja. Nanti akan kami unggah ke situ ya. Oke, Oke, kalau begitu kami akhiri kelas pajak pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di kelas pajak berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wahai Besti, awali hari-hari, semangat pagi mengukir prestasi. Mari kawan, munculkan kompetensi, sepenuh hati melayani negeri. Di sini, Kau di sana, tidak bumi yang sama. raih mimpi, Bergandeng tangan, menggapai harapan yang cerah. Integritas di dada, sinergi luar biasa. Kerjasama, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Wujudkan karya nyata, bangkitkan semangatmu. EJP satu bahu Jatim Wangi. Jatim satu, bersama bangun bangsa, bersatu padu di Surabaya. Ku di sini, kau di sana, pijak bumi yang sama. Raih mimpi, bergandeng tangan, menggapai harapan yang cerah. Integritas di dada, sinergi luar biasa. Kerjasama, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Wujudkan karya nyata, bangkitkan semangatmu. EJP satu bahu Jatim Wangi. Integritas di dada, sinergi luar biasa. kerjasama, kerja cerdas dan kerja ikhlas.